Saya boleh minjam handphonenya enggak? Handphone, saya bisa ngecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, apa kabar Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia yang sore ini sudah bergabung dalam IG live saya. Dan tentu sudah dinanti-nanti ya dari jam 4 tadi. Tapi saya mohon maaf ya karena agenda kunker saya baru selesai dan baru saja sampai di tempat ini, maka IG live kita mundur sekitar 20 menit. Tapi saya janji akan tetap menyelesaikan hingga 1 jam IG live sebagaimana janji saya dalam layar itu. Baik, kita berjumpa lagi di acara ngobrol pintar bareng Bu Nunu. Nah, yang kali ini spesial live dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Tahu nggak tempat ini? Namanya bagus banget, namanya Jelita Sejuba. Itu salah satu tempat terindah di Natuna, tempat ngopi tentunya, karena memang acaranya ini ngopi. Saya selalu mencari tempat ngopi setelah menyelesaikan satu rangkaian kunker ya, satu rangkaian kunker yang dimulai dari kemarin kita ke Pangkal Tanjung Pinang, lalu ke Bintan, habis itu ke Batam, ketemu dengan guru penggerak dan semua aktor pendidikan. Lalu pagi tadi kita terbang dengan pesawat kecil ke Natuna ini, langsung temu sapa dengan para guru dan aktor pendidikan di sini. Lalu bertemu dengan Bupati Natuna untuk mengadvokasi berbagai kebijakan. Selesai baru saja dan langsung meluncur ke sini untuk menjumpai Bapak Ibu semua dalam acara live IG yang sudah dinanti-nanti. Nah, yang istimewa, sebelum saya mau menceritakan kopi yang spesial dari Natuna, saya akan menceritakan dulu satu filosofi kopi untuk live IG hari ini. Apa itu tentang filosofi kopi hari ini? Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, mau tahu seperti apa sih kejujuran gitu ya. Kalau mau melihat kejujuran itu, lihatlah kopi tanpa gula yang ada di meja saya hari ini. Ini kopi tanpa gula. Kopi ini tidak perlu bermanis-manis ya di mulut. Dia tanpa ragu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya meskipun dia pahit tetap saja bisa dinikmati dan dicari orang seluruh dunia. Itulah filosofi kejujuran dari kopi. Satu filosofi. Jadi kalau mau jujur sepertilah kopi, dia nggak pernah lagi bermunafik-munafik. Dia tetap saja menjadi kopi pahit sesuai dengan jati dirinya. Dia dari Arabica, dia asam, pahit, dia Robusta, dia tetap pahit. Tetapi tetap saja dia menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh siapa saja, tanpa harus merubah dirinya menjadi siapa saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sore hari ini dari salah satu sudut Sejuba Jelita Sejuba ya, Jelita Sejuba yang bisa dilihat di belakang sana ya, itu luar biasa. Ini menjelang matahari terbenam. Di belakang saya itu batu-batu alam. Nah, di depan saya itu air laut yang tenang, tapi memberikan pesan yang sangat eksotis ya, sebagai tempat untuk merenungkan semua yang sudah kita lakukan dalam sehari ini. Dan yang istimewa, hari ini saya selalu mencari kopi spesial dari daerah ini. Nah, kopi yang paling spesial yang saat ini adalah kopi yang saya cari-cari nih. Saya minta Pak Kepala Balai untuk menyiapkan kopi yang spesial di sini apa sih? Nah, ketemu namanya kopi kapal tanker. Ada yang sudah pernah mencoba kopi kapal tanker? Nah, kopi kapal tanker ini yang sekarang saya nikmati itu adalah salah satu kopi khas yang berasal dari kota Tanjung Pinang. Kopi kapal tanker sudah ada selama lebih dari setengah abad loh. Dan diproduksi di Tanjung Pinang mulai sekitar tahun 1970. Dengan rasa yang unik dan identitas yang kuat, kopi kapal tanker telah menjadi salah satu ikon kuliner di Kepulauan Riau. Dan saya browsing-browsing hanya bisa dibeli di Batam, satu tempat saja yang bisa menjual kopi kapal tanker. Nah, itu pengantar dari saya Bapak Ibu. Kalau ada yang saudaranya pergi ke Batam atau Bapak Ibu ke Batam, jangan lupa beli kopi kapal tanker biar menambah pengetahuan kita tentang cita rasa kopi dari seluruh penjuru negeri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya mau ngabsen dulu nih siapa saja yang sudah hadir.
menemani saya di live IG sore ini. Halo Bapak Ibu, kalau belum nulis, tulis dong dari mana saja kota asal Bapak Ibu semua. Ini saya baca di sini. Oh iya, ada yang dari Ngawi, halo Ngawi, Manggarai, Cilegon, Kudus. Terima kasih sudah bergabung. Mana lagi nih? Garut, mana lagi? Jangan buru-buru nanya dulu, cerita dulu dari mana. Banjarmasin, Garut hadir, Kalimantan Tengah, Cirebon hadir, terima kasih. Subang, mana lagi ya? Surabaya hadir, Marangin, Jambi, halo Marangin. Mana lagi ya? Sulsel, Palembang, Kabupaten Tuban, Blitar. Aduh, terima kasih ya sudah hadir semuanya. Saya sangat sangat bangga Bapak Ibu selalu menemani saya setiap aktivitas live IG saya. Oke. Nah, selamat sore semuanya yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyapa. Medan hadir, terima kasih. Sidoarjo, oke. Sumatera Utara, ya, terima kasih. Nah, sore ini sebagaimana yang ada di dalam flyer yang sudah saya edarkan baru pagi tadi, maaf ya karena memang padat sekali acaranya. Sore ini sebenarnya kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru dan saya akan ditemani oleh Mas Direktur yang selama ini bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan kinerja guru yang sekarang masanya sudah mau habis ya. Kita sudah mau menginjak ke semester 2. Tapi setelah saya upload pertanyaannya Bapak Ibu itu semua terkait dengan PPG nih. Kayaknya udah penasaran nih ya, yang mau PPG Daljab mau segera ikutan ya. Oke, nggak apa-apa, nanti di waktu yang ada selain menjawab pengelolaan kinerja guru, jika ada yang bertanya tentang PPG Daljab, seperti apa, kapan, bagaimana, kira-kira apapun nanti saya akan coba jawab. Nah, Mas Direktur yang akan menemani saya nanti, sekarang beliau sedang Zoom ya dengan rapat yang penting yang lain. Nanti setelah ini akan bergabung. Dia adalah Mas Direktur Asga. Beliau adalah Direktur Guru Diksus Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus. Tapi beliau yang sekarang bertanggung jawab untuk pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Itu ada ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini sudah mau menuju penghujung siklus kedua pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya di bulan Juni. Ini sudah Mei loh, sudah mau minggu kedua, sebentar lagi sudah Juni, itu fase penilaian. Nah, pengelolaan kinerja sendiri saat ini ada 2, guru dan kinerja kepala sekolah. Ke atas tuh untuk pengelolaan kinerja ya. Untuk pengelolaan kinerja guru sejak bulan Februari hingga bulan Mei ini, guru dapat melakukan pelaksanaan kinerja dalam beberapa tahapan. Mas? Ya, dalam beberapa tahapan. Tercatat saat ini dari 1,6 juta lebih jumlah guru ASN yang sudah mengakses PMM, terdapat 1,4 juta lebih atau hampir 90% guru yang sudah menyepakati perencanaan pengelolaan kinerja di PMM. 1,4-an ya, mendekati 1,4-an guru telah memulai tahap pelaksanaan dengan mengumpulkan dokumen persiapan observasi praktek kerja dan 203.000 lebih atau 204.000 kurang dikit yang selesai hingga submit dokumen refleksi tindak lanjut di tahap pelaksanaan. Pada pengelolaan kinerja guru di sini kepala sekolah ya yang nanti akan berperan sebagai penilai. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru, apakah sudah menyelesaikan proses pelaksanaan kinerja ini? Mari bersama-sama kita selesaikan proses pelaksanaan kinerja sebelum tahap penilaian kinerja yang akan segera dimulai untuk mewujudkan pengelolaan kinerja yang berdampak nyata pada peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan Anda. Kemudian untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah ya, ini bagi para kepala sekolah yang sudah bergabung, terima kasih sudah ada hampir 1,400-an yang sudah bergabung. Nah, bagi kepala sekolah yang sekarang sudah bergabung ya, tahap pelaksanaan kinerja kepala sekolah baru saja dilakukan mulai April lalu ya. Saat ini sudah ada 154.970, 97% dari kepala sekolah dan PLT kepala sekolah ASN telah membuat perencanaan pengelolaan kinerjanya di PMM dan 86.600-an 90-an
atau 58%-nya telah memulai tahap pelaksanaan. Pada pengelolaan kinerja kepala sekolah nantinya, kepala dinas pendidikan dibantu oleh tim kerja yang terdiri dari pengawas sekolah akan melakukan pembinaan dan pemantauan kinerja selama kepala sekolah melaksanakan kinerjanya. Saya menyapa dulu nih Bapak Ibu dari Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Dari tim PPG, dari semua mahasiswa PPG juga sudah hadir. Ini PPG nih kayaknya nih yang banyak nanya. Nah, menjelang berakhirnya bulan Mei, mari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk segera menyelesaikan pelaksanaan kinerja guru hingga tahap refleksi tindak lanjut, sehingga pada bulan Juni tahap penilaian kinerja siklus pertama dapat segera dilakukan. Nah, itu ya Bapak Ibu pengantar diskusi kita. Sekarang saya sudah mencatat nih beberapa pertanyaan kami yang masih belum bertanya dan sudah mengganjal, silahkan tulis pertanyaannya ya di bawah chat ini, tulis. Nanti saya akan mencoba menjawab semuanya yang bisa saya jawab. Oke, ini sudah ada pertanyaan sambil menunggu Mas Dir datang. Saya akan menjawab dulu pertanyaan dari pertanyaan pertama. Ya, ini ada dari komen IG post dulu. Sertifikat pelatihan mandiri saya belum terbit. Bagaimana ya? Padahal saya perlu ada bukti dukung RHK saya. Ini dari pertanyaan dari jawabannya bukti dukung pelatihan mandiri ya. Bukti dukung pelatihan mandiri tidak harus sertifikat, Bapak Ibu dapat menggunakan dokumen relevan lainnya sebagai bukti dukung RHK pelatihan mandiri. Misalnya dokumen aksi nyata yang sudah dikerjakan dari pelatihan mandiri tersebut. Silahkan diskusi dengan kepala sekolah dulu ya, dokumen apa yang dapat dirasa relevan sebagai bukti dukung pelatihan mandiri. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat menggunakan sertifikat pelatihan mandiri yang didapat tahun 2023 loh, selama sertifikat tersebut belum digunakan sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja sebelumnya. Jadi nggak ada yang mubazir ya Bapak Ibu, semuanya masih dapat digunakan. Nih udah banyak pertanyaan, tapi boleh dong saya nyeruput kopi saya dulu bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang di depan meja menyimak handphone, boleh sambil bikin kopi. Yuk saya temani minum kopi. Pasti lebih enak ya kopi kalau bersama-sama. Luar biasa nih kopi kapal tanker ini. Beda ya dengan kopi-kopi yang sudah pernah saya coba. Memang ini kok unik dan spesifik rasanya. Nah, ini ada pertanyaan dari akun IG Putri @putri_apl, Ibu Putri ya. Pertanyaannya begini, Bu Nunu, mohon maaf, saya dari PLT Yayasan Taman Kanak-Kanak. Mohon maaf Bu, akses pengelolaan kinerja PLT kepala sekolah masih belum bisa diakses terkait dengan penilaian kinerja untuk guru atau untuk bawahan. Bagaimana solusinya? Nah, jika PLT kepala sekolah terdaftar di Dapodik, maka di dalam PMM pun akan terdeteksi PLTKS. Dapat mengkonfirmasi perannya sebagai PLTKS untuk membuka akses ke penilaian guru-guru di naungannya. Jika tidak, namun ya mungkin saja tidak sengaja membuka akses ke penilaian guru-guru, mungkin saja membuka akses reject, namanya juga kadang-kadang tangan kita agak error gitu ya, mencet reject gitu, maka PLTKS dapat mengkonfirmasi ulang role sebagai PLTKS-nya. Coba dicek kembali ya Bu Putri, barangkali kepencet reject. Nah, namun jika ternyata sudah dicek ya, role-nya masih PLTKS, Bu Putri bisa menemukan kendala ya, Bu Putri bisa lapor ke pusat bantuan. Nanti kan di PMM ada ya pusat bantuannya, akan diinvestigasi lebih lanjut. Dari yang saya terima itu yang lapor-lapor sudah ditindaklanjuti loh ya, Bu Putri, jangan lama-lama. Kalau memang ada masalah silahkan lapor. Bagi semua saja selain Bu Putri, silahkan ya lapor jika memang sudah mengikuti prosedur-prosedur yang ada masih mengalami kendala. Ada lagi pertanyaan nih dari Ibu Rahma Hasbi. Pertanyaannya, Bu, bagaimana dengan penilaian kinerja untuk kepala sekolah SATAP untuk SD dan SMP?
Nah ini saya mau nanya, mau ngajak Mas Direktur nih. Kebetulan beliau sudah datang. Ayo Mas Dir, silakan bergabung di sini. Nah, apa kabar Mas Dir? Ini ada pertanyaan nih, Mas Dir paling yang bisa jawab nih. Dari mana aja? Tadi rapat dengan apa barusan? Ada rapat terkait ada spot ini Bu. Awan penggerak. Model kompetensi. Oh, refleksi kompetensi. Iya, nih Bapak Ibu Mas Direktur ini masih muda ganteng ya. Selain beliau yang bertanggung jawab untuk pengelolaan kinerja, beliau juga sedang kan pengelolaan kinerja itu banyak ya, bukan hanya sekarang. Refleksi kompetensi juga bagian dari pengelolaan kinerja. Betul. Beliau juga barusan bahas. Beliau juga yang tanggung jawab tentang awan penggerak nih. Nih Mas Dir, ya. Bagi yang belum kenal, ini namanya Mas Direktur Asga Elefri. Beliau adalah Direktur Guru Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus dan sekarang bertanggung jawab secara teknis semuanya untuk pengelolaan kinerja ini. Ini Mas Dir, ada pertanyaan nih dari Ibu Rahma Hasbi. Pertanyaannya tuh tentang ini, tentang bagaimana dengan penilaian kinerja untuk kepala sekolah satu atap untuk SD dan SMP. Apakah dia dinilai untuk kepala sekolah SD dan SMP atau cukup salah satunya? Karena di Satap ini ada 2 pengawasnya. Ini pertanyaannya Mas. Silakan. Untuk Satap, Ibu Rahma Hasbi sebagai kepala sekolah Satap di SD dan di SMP itu perlu dinilai oleh atasan Ibu di kedua jenjang tersebut. Oh, harus dua-duanya ya Mas ya, karena dia adalah kepala SD dan juga kepala SMP. Betul. Jadi gitu Bu, harus dinilai di kedua jenjangnya. Betul gitu ya. Makasih Mas Asga sudah bantu jawab. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Mas Asga. Ini pertanyaannya dari Ibu Dita Ardianija. Apa kabar Ibu Dita? Semoga Ibu sehat selalu ya. Sama kayak kita nih. Amin. Sekarang lagi di pinggir pantai. Bukan berarti kita lagi jalan-jalan aja ya. Kungkar betul. Ini sore-sore live IG supaya kami, supaya kita juga bisa menceritakan keindahan Natuna ini ke masyarakat luas. Jangan hanya pergi ke luar negeri ya. Di Indonesia ini ada wisata yang sangat luar biasa, maka saya selalu milih tempat-tempat terindah gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Dita. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya mengenai kinerja PMM. Ketika kepala sekolah salah mengklik rating atasan, apakah dapat diperbaiki? Ini bagaimana Mas Dir? Dari Ibu Dita. Waalaikumsalam Ibu Dita. Ini saya asumsikan berarti Ibu Dita ini adalah kepala sekolahnya ya. Lalu salah memberi rating. Ini tidak perlu khawatir. Dalam kasus peningkatan kinerja baik itu observasi, diskusi tindak lanjut dan lainnya. Itu rating berfungsi sebagai catatan umpan balik. Umpan balik dia ya? Betul, betul. Artinya rating ini bukan nilai akhir. Selanjutnya catatan-catatan pada siklus peningkatan kinerja tersebut bisa dijadikan landasan untuk memberikan penilaian untuk 3 aspek kinerja, yaitu upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktek baik. Nah, jika pun ingin memperbaiki rating, tetap ada caranya. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Ada ya? Itu dengan cara melakukan riset. Bisa riset? Bisa riset. Fiturnya sudah ada risetnya. Caranya minta? Guru bisa meminta atau request riset. Gitu. Kemudian tapi karena namanya riset, maka seluruh dokumen praktik kinerja yang telah diisi, guru dan kepala sekolah akan hilang. Jadi perlu dimulai dari awal lagi. Gitu. Jadi apapun nggak ada yang namanya harga mati ya Mas Dir ya. Apapun bisa ada solusi gitu ya. Kalau udah terlanjur nggak bisa diapa-apain, minta riset. Betul Bu. Karena ini kan apa namanya, bertumbuh ya, dan kinerja berkesinambungan. Ngopi dulu Mas Asga. Siap, ini ada namanya kopi kapal tanker, barangkali belum pernah nyoba. Ini tadi udah saya pesankan untuk Mas Dir. Siap. Ayo kita coba dulu yuk. Terima kasih Bu Jen, terima kasih. Ini yang hanya bisa dibeli di Batam ya? Hanya bisa di Batam, namanya kopi kapal tanker. Saya juga baru tahu ini ada kopi kapal tanker. Iya, karena kayaknya kalau pulang pasti nggak ke Batam, harus dibeli. Iya, kan besok kita lewat Batam. Siap, kita sempatkan ya, kita beli. Mumpung kita ada waktu jeda ya, jadi kita bisa belanja dulu kopi. Jangan belanja yang lain ya, kopi aja. Baik, terima kasih Mas Dir sudah membantu saya menjawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi.
dari Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah masih bergabung setia, bergabung bersama saya ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fatimah Akmala. Assalamualaikum Ibu, semoga Ibu sehat terus dan semangat ya dalam pengelolaan kinerjanya. Pertanyaannya, pengelolaan kinerja guru batas akhir sampai tanggal berapa? Nah, tadi sudah di awal sudah saya sampaikan ya. Jadi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam 1 tahun terdapat 2 siklus. Januari Juni ya kan Mas ya, betul, dan siklus kedua Juli Agustus. Nah ini sudah Mei pertengahan, tentu sampai akhir Juni itu adalah batas. Nah, ini batas penilaiannya itu sampai Juni, dan nanti mulai Juli loh itu sudah mulai perencanaan lagi. Kok repot banget sih pertanyaannya gitu? Enggak repot, namanya juga ASN. Saya juga dinilai Mas Direktur, siapapun yang ASN pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama, melakukan pengelolaan kinerja. Ini ada lagi pertanyaan nih dari Pak Syawal 9_1903. Bu, bagaimana untuk penilaian kinerja kepala sekolah yang sampai saat ini belum dilaksanakan? Kenapa Mas belum dilaksanakan? Boleh nggak dijawab nih pertanyaan ini? Iya, ini kan tahap awalnya guru, habis itu lanjut kepala sekolah. Nah, pengelolaan kinerja kepala sekolah ini tahap pelaksanaan sudah berjalan semenjak tanggal 24 April Bapak Ibu. Ya. Bu Dirjen izin. Kepala Dinas Pendidikan sebagai atasan dari kepala sekolah sudah bisa mulai melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah yang bersangkutan. Oh, jadi kadisnya lewat siapa itu? Nah, karena sangat banyak kepala sekolahnya, Kadis membentuk tim kerja. Nah, tim kerja itu terdiri dari pengawas yang utamanya jika belum mencukupi bisa kabid atau yang ditunjuk oleh kepala dinas. Nah, ini kepala dinas pendidikan sebagai atasan dari KS ini juga bisa membantu pengawas membantu tadi, dan kabid ini mohon izin Bu Dirjen, kemarin kan masih diskusi ya, udah diperbolehkan ya Bu? Ya mungkin yang sudah fix pengawasnya dulu. Nggak memadai, sepertinya kemungkinan nanti ada kebijakan baru ya jika jumlah pengawas tidak memadai. Betul. Nanti kita akan umumkan siapa yang bisa bantu Pak Kadis gitu kan ya. Betul Bu, betul. Nah, Dinas Pendidikan ini melalui operator Simtendik itu harus melakukan kurang jelas ini. Ya harus. Apa tadi? Plotting tim kerja. Plotting tim kerja untuk setiap satuan pendidikan negeri terlebih dahulu. Nah, setelah itu anggota tim kerja yang terdiri atas pengawas sekolah, kepala dinas itu sendiri akan mendapatkan akun belajar ID. Nah, ini yang bisa dipakai oleh tim pengelolaan kinerja. Oh, jadi mereka akan dapat akun juga ya? Betul. Jadi begitu Bu, Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pengawas tuh nanti yang kepala sekolah akan dinilai oleh pengawasnya, bukan penilainya. Pengawas sekolah hanya membantu kepala dinas untuk memberikan masukan bagaimana kinerja kepala sekolahnya. Kan kinerja harus dicek, bukan hanya diceritakan. Maka pengawas yang akan hadir di sekolah. Kalau pengawasnya terbatas, sudah ada solusi. Nanti akan ada tim kerja yang dibentuk yang akan ditugaskan untuk melakukan penilaian, pengamatan, observasi gitu ya. Nah itu tim kerja ini yang akan memberi rekomendasi kepada kepala dinas untuk diputuskan. Gitu ya Bu ya. Jadi kepala sekolah juga sudah dimulai. Ini banyak pertanyaan tentang PPG, boleh nggak diselipin satu pertanyaan tentang PPG? Ini ada pertanyaan, Bu, kapan PPG Daljab dimulai? Ya udah, saya jawab satu ya sebelum kita lanjutkan. Ini karena terlalu banyak pertanyaan PPG, ini lagi ngomongin pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu. Minggu depan kita ngomong PPG lagi, tapi nggak apa-apa untuk menjawab kepenasaran Bapak Ibu. Yang hari ini sudah sudah booming. Kok kenapa saya nggak ada lagi, nama saya nggak terdaftar? Jadi untuk PPG Daljab belum diluncurkan. Memang akan dilakukan tahun ini, diakselerasi. Kapan tepatnya? Tepatnya bulan depan. Akan ada peluncuran secara resmi. Kita akan mengundang kepala sekolah, mengundang Dinas Pendidikan seluruh Indonesia untuk menginformasikan pada guru-guru, dan juga kita akan publikasi secara luas di media resmi, dalam satu acara resmi peluncuran platform Merdeka Mengajar yang dapat diakses untuk belajar mandiri di PPG dalam jabatan. Bapak Ibu sekarang siap-siap saja menyiapkan diri karena ada memang syarat-syarat administrasi. Bagi guru-guru yang sudah pernah pretest dan lain sebagainya, ini tinggal masuk.
Bagi yang belum nanti tinggal mendaftar kembali, gitu ya, untuk PPG itu bocorannya. Terus pertanyaannya, Bu ya dijawab kapan tepatnya? Belum, kita masih siapkan. Kalau saya jawab sekarang nggak aci ya. Sabar. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir. Iya. Sejauh ini, sebentar. Ini ada pertanyaan dari, dari Pak Hasan, dari akun IG-nya, sebentar. Akun IG-nya @danang cegu. Pak Danang Cegu, mestinya bapak-bapak ya, kalau namanya Danang Cegu. Cek guru kayaknya. Cek guru ya. Cegu, Danang Cegu. Semoga namanya Cek Guru. Pertanyaannya untuk Bu Nunuk dan Pak Direktur, izin bertanya. Saat ini pengelolaan kinerja waktunya sudah hampir selesai. Kapan kira-kira bisa melihat hasil pengelolaan kinerjanya? Kapan sih Mas Dir? Hasil itu bisa dilihat? Hasil pengelolaan kinerja ini bisa dilihat setelah pejabat penilai sudah menyelesaikan proses penilaian. Jadi kalau guru pejabat penilainya siapa? Kepala sekolah. Kalau kepala sekolah? Kepala sekolah, kepala dinas. Gitu ya. Itu. Untuk di periode ini hasil akhirnya bisa dilihat di mudah-mudahan insya Allah di bulan Juni. Ya sebentar lagi ya Bapak Ibu. Ini masih dalam taraf proses. Hasil akhirnya kalau belum di-approve oleh kepala dinasnya, oleh kepala sekolahnya belum bisa dinilai, belum bisa dilihat. Tapi nanti di akhir Juni bisa dilihat, itu kata Mas Dir ya. Terima kasih kepada Pak Emma Handiwan, Bu Nunuk dosen favoritku sejak zaman S1. Terima kasih. Saya dosen dulu banyak loh penggemarnya. Siap Bu Dirjen. Waktu saya jadi dosen. Iya, S1, S2, S3 banyak yang favorit. Kenapa? Karena saya kalau kuliah di bawah pohon. Oh gitu Bu Dirjen. Ini menarik ini. Sambil makan bakso. Ya, Ibu belum cerita ini. Iya belum. Jadi makanya di bawah pohon saya makan bakso. Nanti saya traktir tuh mahasiswa makan bakso ambil kuliah. Kalau S3 ya sambil ngopi gitu. Supaya suasana menghadirkan suasana yang paling menyenangkan buat mahasiswa. Makanya itu terima kasih ya. Luar biasa. Bu Emma. Makasih. Sampai sekarang saya juga dosen favorit kok. Ya, benar. Maksudnya favorit sak rumah. Satu keluarga saya. Baik, kita lanjutkan. Tapi boleh kok ngopinya diruput lagi, nanti keburu dingin. Siap Bu Dirjen, siap. Nanti kita besok jam berapa sih kita pesawat kita? Waduh. Jam 10 ya. Jam 10 kita. Jam 10 Kita sempat enggak? Ya? Kita gini Mas Dir, kita sempat melihat tempat wisata karena kita nggak mungkin jalan-jalan ke sini kalau tidak memanfaatkan waktu sempit. Besok itu kan ada waktu 1-2 jam. Kita melihat tapak apa namanya tempat wisata? Ada satu tempat wisata yang bagus, tapak apa gitu loh. Kita mau lihat. Nanti saya bagi ya foto tempat wisata yang bagus nih buat Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Ya, ini ada Ibu Miftahul Rahmil. Bu Miftah, saya juga terima kasih ya. Tadi kan kita mampir ke sana nih. Ini dari Bu Miftah mengatakan terima kasih sudah mau mampir di SMA Negeri 1 Bunguran Timur ya, Bu. Ya, saya juga mengatakan love sign buat Ibu ya. Akhirnya bisa bertemu dari dekat. Seandainya dimungkinkan saya bisa mampir di semua tempat, saya akan datengin. Itu adalah pekerjaan yang ternikmat yang saya lakukan adalah menemui guru, Mas Dir. Kita jaga-jaga fisik ini. Iya. Mengimbangi Ibu Dirjen. Iya. Kita jalan lanjut ya, Mas Dir. Kita ada pertanyaan dari Atep Teddy. Bapak Atep Teddy ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya bagaimana predikat penilaian kinerja dikonversi ke angka kredit. Kan 1 tahun akan ada 2 kali pengelolaan kinerja. Apakah angka kredit yang didapat akan 2 kali per tahun, Pak? Mas Dir, gimana sih? Saya juga belum tahu nih. Coba Mas Dir. Siapa tadi Pak Teddy? Pak Atep Teddy ya. Pak Atep Teddy. Baik Bu Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum Pak Asep Teddy. Predikat kinerja ini dikonversikan ke angka kredit pada akhir tahun. Ya, pada akhir tahun ya, Pak Atep Teddy. Ya. Namun jika Bapak Ibu guru, Pak Teddy dan Bapak Ibu guru lainnya ingin mengajukan kenaikan pangkat, tetapi tinggal sedikit kekurangan angka kredit. Jadi kalau masih kurang, maka
maka bisa melakukan konversi angka Kreditnya? kredit bulanan atau 3 bulanan. Oh, jadi masih bisa. Masih. Gitu Pak, jadi jangan khawatir kalau kurang. Jadi kalau dikonversi ternyata masih kurang, maka dapat mengkonversi lagi, konversi angka kredit periodik bulanan atau 3 bulanan. Gitu ya, Bapak, jangan khawatir. Saya mau melanjutkan lagi ke pertanyaan. Kita selalu berkejaran dengan waktu, Mas Dir, karena banyak sekali yang bertanya. Supaya Bapak tidak mengecewakan Bapak Ibu, maka saya ngomongnya cepat banget supaya semua pertanyaan bisa dijawab. Luar biasa. Ini ada dari akun IG-nya @hasan_nuding Honi, Pak Hasan. Apa kabar Pak Hasan? Bapak dari mana? Pasti kotanya indah sekali ya, gitu ya. Seperti yang sekarang di Natuna. Pertanyaannya, sejauh ini pengelolaan kinerja di PMM belum mengalir ke Ekin BKN. Kenapa? Ya, saya jawab nih yang ini. Semenjak April ya Pak Hasan, saya informasikan sudah ada 1,1 juta atau lebih kurang 81% data SKP sudah berhasil dialirkan di Ekin. Jadi Pak Hasan, lihat dulu ya. Sejak April loh itu, ini kami tim teknologi kami terus bekerja sama dengan tim BKN dan sudah mengalir 1,1 juta. Sudah 81%. Karena banyak sekali data yang perlu dipadankan, tim di balik layar kita juga terus bekerja sama dengan tim BKN. Jadi nggak ada, ini kalau misalnya kok belum 100%, begitu banyak data yang dipadankan, sampai sekarang sudah 81%. Nah, salah satunya adalah dengan mengembangkan fitur manajemen PMM pada e-kinerja. Sekarang sudah ada di Ekin, itu namanya fitur manajemen PMM. Nantinya admin dari instansi, Bapak Ibu semuanya, bisa melihat petunjuk perbaikan data. Ada sekarang tombol-tombol navigasi yang ada dan melakukan penarikan SKP dari PMM setelah data di CASN telah diperbaiki. Tunggu informasi selanjutnya. Jadi sekarang sudah Pak, nanti dicek kembali ya. Jika memang belum, Bapak bisa lapor kembali ya sama kita. Nah, gitu ya Mas Dil ya. Betul. Baik, kita lanjut dari akun IG Ibu Sinta.ulandar. Ibu Sinta. Ibu Sinta semoga sehat selalu. Pertanyaannya mau izin bertanya, apabila dalam pengelolaan kinerja di PMM guru tidak melakukan, apakah konsekuensinya? Apa nih Mas Dir konsekuensinya? Kalau misalnya saya sebagai guru, ASN tidak melakukan pengelolaan kinerja. Ya. Bapak Ibu, ini sesuai regulasi sebagai seorang ASN kan harus melakukan pengelolaan kinerja. Ya. Kemudian pengelolaan kinerja guru, kenapa di PMM ini? Karena telah disesuaikan untuk mendukung peningkatan kinerja sesuai dengan profesi guru. Ya. Nah, ini sudah dilakukan proses cukup lama, lebih kurang setahun. Nah, jika Bapak Ibu melakukan penilaian kinerja di PMM, Bapak Ibu akan lebih merasakan manfaatnya sebagai guru dan juga bermanfaat untuk siswa, karena di pengelolaan kinerja di PMM itu berfokus pada pembelajaran di kelas. Nah, ini memang ciri khasnya guru, dan ini mendekatkan guru ke arah merdeka belajar yang sesungguhnya. Ini yang kita harapkan. Demikian Bu Dirjen. Jadi ini alat bantu yang dikembangkan oleh Kemendikbud menjadi khas guru dalam konteks penilaian kinerja yang sudah dimandatkan untuk seorang ASN. Demikian Bu Dirjen. Ya, makasih. Itu jadi jawaban dari Mas Direktur ya. Jadi kalau jadi ASN, tadi kan saya sudah bilang bahwa setiap ASN itu pasti dilakukan penilaian. Nah, kalau nggak mau dilakukan penilaian ya tetap aja jadi honorer, enak ya. Tapi memang tidak ada jaminan kepastian, begitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi semangat dong. Apa sih yang membuat Bapak Ibu nggak mau melakukan pengelolaan kinerja? Itu kan sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari. Sekarang kita mudahkan. Kalau dulu itu harus bikin A, B, C, D yang tidak pernah dilakukan, sekarang cukup membuat perencanaan lalu mengajar di kelas yang berpusat pada siswa. Itu kan sebenarnya kerjaan kita sehari-hari. Kita dokumentasikan saja ya. Kita membuat pengelolaan kinerja ini lebih sederhana dan lebih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dan berdampak nyata. Gitu Mas Dir. Ya. Mas Dir, ini kan waktu kita kemarin ke umrah ya, ke kampus umrah itu kan ada video diving. Mas Dir suka nggak diving?
Suka Bu Dirjen. Snorkeling? Eh, Lebih suka mana nih? lebih mudah snorkeling. Oh, tapi suka wisata bawah laut nggak? Suka Bu Dirjen. Saya sebenarnya suka sih, tapi saya takut. Betul. Nah, sama kita Bu Dirjen. Katanya gini loh Mas Dir, besok pagi kalau mau melihat matahari terbit di sini tuh bisa, dari sini bisa nyewa kapal kecil, perjalanan yang berangkat jam 4, nanti subuh udah sampai di seberang sana. Itu kan ada pulau, namanya pulau yang katanya Ya, itu ceritanya itu Ibu Hamil ya, namanya Pulau Ibu Hamil di sebelah sana. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek ya di YouTube, pulau yang menceritakan tentang cerita rakyat Ibu Hamil itu ada di situ. Nah, kalau Mas Dir mau besok pagi bisa ikut saya. Kita naik kapal kecil ke sana nih. Kita bisa melihat matahari terbit dan juga melihat spot diving yang selama ini dipakai turis-turis untuk melakukan diving. Mudah-mudahan Bu Dirjen. Ya. Berangkat jam 4 ini Bu Jam Dirjen. 4 ya, semangat dong ya. Siap. Ayo minum lagi kopinya. Iya, siap Bu Dirjen, siap. Nah Bapak Ibu seperti itu nih, supaya sebenarnya saya tuh supaya Bapak Ibu penasaran, dan bagi Bapak Ibu guru yang berasal dari Natuna, jangan pelit-pelit untuk menyebarkan keindahan alam yang Bapak Ibu miliki. Ini kekayaan alam yang luar biasa yang tidak kalah dengan tempat-tempat terindah yang ada di luar negeri loh. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang tidak mempromosikan, siapa lagi yang bisa menceritakan keindahan alam Natuna ini gitu. Baik, kita lanjutkan yuk Mas, mumpung masih ada waktu. Ini ada pertanyaan dari Fatkur, Bapak Fatkur. Pak Fatkur, semoga sehat terus ya Pak Fatkur. Amin. Ya, ini ya izin melaporkan masih ada daerah yang mengharuskan pakai aplikasi buatan daerah dengan alasan untuk TPP. Gimana nih Mas Dil? Dapat kami sampaikan ke Pak Fatkur dan Bapak Ibu semua, bagi pemerintah daerah yang memerlukan data predikat kinerja periodik guru dan KS di PMM sebagai landasan pencairan TPP, itu bisa mendapatkan data tersebut di aplikasi Ekin yang dikeluarkan oleh BKN. Admin Ekin di pemerintah daerah bisa mengunduh data tersebut di menu laporan. Nah, sehingga pemerintah daerah tidak perlu meminta guru dan kepala sekolah untuk mengisi pengolahan kinerja di luar aplikasi PMM. Nah, ini perlu dipikirkan dampaknya ke pegawai guru dan kepala sekolah. Bayangkan jika harus mengisi 2, 3 dan banyak aplikasi, ini akan kesulitan. Nah, dengan satu aplikasi ini akan lebih membantu mereka bisa lebih fokus pada satu aplikasi, dan sehingga beban kerja administrasi guru sebagai salah satu warna di Merdeka Belajar ini akan jauh lebih berkurang, sesuai dengan tujuan besar transformasi pengolahan kinerja ini, yaitu merdeka dari beban administrasi. Nah Bapak Ibu, ini yang kami harapkan. Jadi kalau bisa jangan sampai 2-3 aplikasi, satu fokus saja ke PMM. Terima kasih Bu Dirjen. Ya, terima kasih Mas Dir untuk bantuan jawabannya. Baik, kita lanjutkan kembali. Tapi saya mau kasih satu filosofi. Kalau tadi kan kita bicara tentang kejujuran, itu dari kopi ya. Jadi kalau mau jujur itu belajar dari secangkir kopi. Saya mau cerita ikhlas nih. Tapi masih ada hubungan kopi, tapi ini gula. Jadi kalau mau belajar keikhlasan, itulah filosofi gula. Kenapa gula itu kalau mau belajar dari ikhlas dari gula? Gula itu ikhlas untuk tidak disebut. Padahal dia kalau kopi terlalu pahit, orang selalu mencari gula. Tapi disebutnya, kopinya enak banget. Nggak pernah ngomong gulanya ya, karena gula kopi jadi enak gitu kan ya. Itu namanya belajar ikhlas dari gula di dalam secangkir kopi. Pernah nggak sih kalau bicara ini nggak enak nih, coba tambah gula, nanti pasti enak. Begitu enak, kopinya enak banget. Ya nggak pernah bilang gulanya enak banget. Jadi kalau mau bicara belajar ikhlas, belajarlah dari gula. Sama dengan kita ini Mas Dir, kita kan lagi membantu guru-guru untuk bisa melakukan pengolahan kinerja dengan baik, membantu guru untuk jadi ASN P3K, membantu guru untuk bisa PPG lebih cepat. Kalau masih ada kurang-kurang, guru-guru menghujat, ikhlaskan saja. Ini belajar dari gula tadi, jadi jangan pernah kecil hati, karena namanya ikhlas itu pasti surga balasannya. Amin, amin. Baik, kita lanjut ya. Ini masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita akan
melanjutkan diskusi kita. Bagi Bapak Ibu yang masih ada penasaran, jangan ragu untuk menulis pertanyaannya ya. Masih ada waktu, saya ngebut sama Mas Dil untuk menjawab. Ini ada dari Ibu Erna Mayelinda 10 dan Ani Hidayah. Ibu-ibu yang luar biasa, keren. Ini ada pertanyaan nih dari kedua ibu tadi. Pertanyaannya, Bu, non ASN wajibkah menyelesaikan PMM? Dan pertanyaan kedua, izin bertanya, KS dan guru non ASN apa wajib untuk melakukan penilaian kinerja? Wajib nggak sih mereka, Mas? Izin Bu Dirjen, ini kalau maksudnya pengolahan kinerja di PMM itu wajib nggak buat non ASN? Tidak, atau guru swasta? Saat ini tidak wajib. Sasaran pengolahan kinerja ini di PMM itu adalah ASN memang, yang di bawah naungan pemerintah daerah dan di kementerian. Yang non ASN itu tidak dilarang, namun belum menjadi fokus dan belum menjadi kewajiban dalam transformasi saat ini. Namun jika maksudnya bukan tentang pengolahan kinerja, maka PMM sangat bisa diakses oleh guru manapun, karena PMM merupakan platform yang disediakan bagi Bapak Ibu guru untuk belajar, mengajar dan berbagi secara sukarela ya, karena kami menyiapkan alat bantu. Ya. Nah, satu lagi Bu Dirjen, izin. Nah, ini sesuai dengan Permen Menekpan untuk pengolahan kinerja guru di PMM ini diwajibkan untuk guru ASN, untuk guru non ASN sekali lagi tidak diwajibkan untuk menggunakan pengolahan kinerja di PMM. Gitu. Jadi gitu, tidak wajib ya untuk non ASN, karena pengolahan kinerja itu adanya dikelola di BKN, Badan Kepegawaian Negara nantinya. Dan ini memang untuk yang ASN, karena memang ada tanggung jawab ya buat ASN untuk mempertanggungjawabkan pengolahan kinerjanya. Tapi kalau mau belajar di PMM itu terbuka, luas bagi guru siapapun, kepala sekolah siapapun yang ingin belajar lebih banyak, melakukan pelatihan mandiri dan apapun boleh di sana. Sebelum saya lanjut, ini ada selipan pertanyaan. Bu, link PPG yang sekarang beredar itu apakah hoax? Pertanyaannya aja seperti itu nih. Supaya ini sekaligus saya umumkan nih di sini ya. Mumpung saya ada live, saya sampaikan bahwa itu belum valid. Pasti kalau itu valid munculnya dari websitenya PPG ya. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan, untuk PPG dalam jabatan kan sekarang ada link yang beredar. Kemudian di situ ada, kok saya nggak valid, saya kan sudah mengajar sekian lama. Daripada saya harus menjawab satu-satu di forum ini sekaligus, saya sampaikan bahwa itu belum PPG dalam jabatan, transformasi PPG dalam jabatan yang menggunakan belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar itu belum kita luncurkan. Masih dalam taraf persiapan untuk peluncuran ya Bapak Ibu, tapi saya pastikan itu akan ada PPG, transformasi PPG dalam jabatan, tapi belum saat ini. Jadi apapun informasinya, kalau bukan dari Bu Dirjen yang mengumumkan dan Direktur PPG, itu berarti hoax. Gitu ya. Pasti harus diawali dari Bu Dirjen dulu dan Mas Direktur PPG, Mas Dika. Itu ya Bapak Ibu semua, jangan khawatir kalau nanti masuk Anda tidak valid, Anda tidak sah jadi peserta PPG, Anda bukan terdaftar, itu belum. Kita belum mulai. Kalau Anda guru di Dapodik, mengajar aktif di Dapodik sampai 2023, 2024 pasti valid. Kalau S1 ya. Tuh. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini semoga bukan pertanyaan terakhir ya. Semoga waktunya masih ada. Ini dari Disdik Kepri. Bukankah saya tadi ke Kepri ya? Pak Kadisnya kenapa nggak tanya langsung tadi ketemu? Pertanyaannya dari akun IG Disdik Kepri. Terima kasih Pak Kadis, kemarin sudah menyambut saya, kemudian sudah berdiskusi. Pertanyaannya, tolong tanyakan Pak, gimana kalau sekolah yang capseknya masih PLT, yang masih PLT belum definitif, jadi kami tidak bisa mengerjakan pengolahan kinerja. Bagaimana kami bisa keluar angka krediturnya nanti? Itu ada pertanyaan nih Mas Dir. Gimana Mas Dir? Ini dari Kadisdik ya. Kalau pertanyaannya, kalau capsek masih PLT belum definitif, jadi kami tidak bisa mengerjakan pengolahan kinerja, apa iya seperti itu? Bu Dirjen, jika izin Pak Kadisdik apa dari Disdik? Dari Disdik Kepri ya. Jika sekolah sudah mempunyai PLTKS
dan terdata di Dapodik. Ya ada ya, pokoknya di Dapodik dia labelnya adalah PLTKS ya. Betul, betul. Nah, ini seharusnya bisa memulai pengolahan kinerja di PMM. Ya. Nah, itu pastikan di Dapodik untuk untuk sekolah Anda, pastikan di Dapodik untuk sekolah Bapak hanya ada satu atasan, yaitu PLTKS. Jangan ada dua, bingung nanti sistemnya mengarahkan. Betul. Jadi harus ada satu kepala sekolah ya Mas Diri ya. Ya, jika masih ada data KS definitif di Dapodik, maka ini perlu diupdate. Ya. Nah, di halaman beranda pengolahan kinerja PMM itu akan muncul notifikasi untuk konfirmasi peran sebagai PLTKS. Oh gitu. Nanti ada notifikasinya. Betul, betul Bu Dirjen. Pastikan PLTKS ini mengkonfirmasi perannya agar pelaksanaan pengolahan kinerja guru bisa segera dimulai. Jadi gitu, seharusnya, Pak. jadi seharusnya ini tidak menjadi isu atau kendala. Ya, asal segera mengkonfirmasi. Betul, Bu. Oke. Dan bisa melaksanakan Begitu. pengolahan kinerja. Jadi tolong dicolek kepala sekolahnya. Ada notifikasi di PMM-nya. Dikonfirm dong ya, nanti jangan kok saya nggak dinilai kepala sekolah. Ya, mungkin sudah ada notifikasi belum dilihat-lihat, rajin-rajin ya masuk ke PMM. Ini pertanyaan terakhir ya, nanti ada pertanyaannya, bagaimana dengan pengawas yang merupakan PLT kepala sekolah di satuan pendidikan yang sama, siapa yang berhak menilai kinerja? Nah, bagi PLT kepala sekolah baiknya yang bersangkutan tidak diploting menjadi tim kerja yang akan menilai dirinya sendiri, kan lucu. Masa menilai diri sendiri kan? Komunikasi ini diharapkan terjadi antara yang bersangkutan tadi dengan pengawas, dengan pihak dinas. Sehingga ketika melakukan plotting tim kerja itu kalau misalnya kurang ya, pengawasnya kurang, kepala dinas kan boleh bentuk tim ya yang akan membantu menilai. Maka kepala dinas bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk mencari tim kerja yang lebih sesuai. Jadi mohon pastikan dialog tersebut terjadi antara pengawas dan kepala sekolah dan dinas pendidikan di tempatnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa kita sudah 1 jam ya bincang-bincang. Bagi pertanyaan tentang PPG dalam jabatan atau prajabatan, kita akan lakukan live IG berikutnya di kesempatan berikutnya pada saat kita menjelang launching atau peluncuran program tersebut supaya Bapak Ibu segera bersiap. Nah, terima kasih kepada semua ribuan guru yang terus bergabung dan bertanya secara aktif terkait dengan pengelolaan kinerja dalam live IG sore ini. Bagi yang belum terjawab kami mohon maaf, tadi kan Bapak Ibu sudah melihat kami ngebut menjawab semua pertanyaan, tapi waktu kita terbatas. Semoga pertanyaannya bisa terjawab dari jawaban-jawaban yang sudah kami berdua sampaikan pada sesi live IG sore ini. Dan semoga apa yang kami berdua tadi kolaborasikan dapat memberikan semangat pada Bapak Ibu guru untuk terus berkarya lebih baik lagi. Ada satu pantun nih Mas, untuk menutup. Ini kita di daerah pantun ini. Ke Natuna bukan jalan-jalan, tapi untuk bekerja. Cakep dong. Cakep. Semua ulangi. Ke Natuna bukan jalan-jalan, tapi untuk bekerja. Cakep. Tak apa, yang penting bajunya tidak bau dan kumal. Cakep. Aduh, jangan gitu dong. Nyindir. Segera lengkapi pengelolaan kinerja. Cakep. Agar karir dan kinerja jadi maksimal. Amin. Alhamdulillah. Sampai jumpa Bapak Ibu semua di sesi ngopi bareng Bu Dirjen pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu. Yeah.